Oke, baik. Saya mulai ya. Suara saya terdengar nggak? Kedengaran. Bisa terdengar, Bu. Hari ini saya ngabisin materi tentang penggunaan Lindo. Minggu depan kita kuis. Jadi sebelum saya lanjut materi hari ini, siapa yang masih sulit untuk memulai atau mencoba ngetik program di Lindonya? Karena materi kuis kita semua tentang Lindo di minggu depan. Masih ada yang kesulitan nggak? Jadi kamu harus punya Lindonya ya, biar bisa dipakai untuk kuis nanti. Oke, kalau belum ada. Kalau yang ada nanti hubungi saya lewat WA juga boleh. Hari ini materinya sisa materi minggu lalu. Jadi kalau minggu lalu saya udah menjelaskan penggunaan Lindo untuk simplex ya, untuk masalah maksimum minimum gitu ya. Sekarang saya akan menjelaskan penggunaan Lindo untuk analisis sensitivitas, model transportasi, model penugasan, sama model integer programming. Nah, ini sebenarnya udah di minggu lalu. Saya ulang sedikit. Jadi kalau kita punya contoh ini, jadi fungsi tujuannya maksimumkan 2x1 tambah x2 tambah 2x3. Subjek-to-nya ada dua kendala di sini. X1 tambah X2 tambah X3 kecil sama dengan 400. 2x1 tambah X2 tambah X3 kecil sama dengan 500. Jadi kan kalau kita solve biasanya dia nanya tuh, do range sensitivity analysis, ya kan? Mau nggak sensitivity analysisnya? Kita akan bahas hari ini kalau kita klik yes nanti. Kalau dari model ini, yang dinamakan variabel keputusannya yang mana? Yang mana variabel keputusannya? Ada berapa variabel keputusan di sini? 3, yaitu X1, X2, dan X3. 2 X3. Oke, ini fungsi tujuannya, maksimumkan ya. Kemudian di kendala, ada berapa kendala? Ada 2. Ada 2 kendala ya. Sisi kanan kendala yang pertama 400, sisi kanan kendala yang kedua 500. Yang suka dibuat right hand side itu ya. Oke, kalau kita ngerjainnya, kita klik mau sensitivity analysis, nanti dia keluarnya seperti ini. Objective function value itu 1200, artinya nilai Z-nya 1200. Ini udah saya jelasin minggu lalu. Nilai X1-nya 0, nilai X2-nya 0, nilai X3-nya 400. Itu yang tadi variabel keputusan, X1, X2, X3. Di bawah ini slack atau surplus. Karena kendalanya ada 2, jadi dibuat 2 nih nilai slack atau surplusnya. Oke. Sekarang kalau kita mau melakukan analisis sensitivitas, kalau kita klik yes, di bawahnya tulisan range ya, rentang di mana nilai basisnya berubah. Oke, sebelumnya saya balik ke sini dulu. Nah, coba sambilan dicoba dulu. Ketiklah di Lindonya. Sambilan dicoba biar tahu. Saya coba juga ya. Max 2x1 tambah x2 tambah 3x3. Subject to
100, 2x1 ditambah x2 tambah x3 kecil sama dengan 500 N. Windows saya sudah muncul kan di screen kalian? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Tanda record ada nggak? Ada, Bu. Oke, nah kita solve. Do atau kita klik yes. Dia suka hide di belakang sini. Nah ini ya. Jadi nanti ada nilai yang di bawah ini sama ya 1200, 00, 400. Nah saya mau menjelasin yang di bawah ini nilai analisis sensitivitasnya. Udah dicoba? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Saya mau balik ke sini lebih enak. Nah, ini nilai tadi analisis sensitivitasnya. Dari tulisan yang range itu sampai ke bawah itu nilai analisis sensitivitasnya. Sekarang dari mana current koefisiennya? 2, 1, 3. Bentar ya. Ini ya tadi. Oke. Mana tadi? Oh, ini. Iya, kok hilang sih? Kok nggak mau turun ya? Oke. Nilai 213 yang di sini itu current coefficient. Ini current coefficient itu artinya current coefficient, koefisien sekarang. Ini dapatnya dari fungsi tujuan. Fungsi tujuan di model awal. Di model awal kan dia bilang max 2x1 tambah x2 tambah 3x3. Nah, 2, 1, 3 itu dari situ. Itu current coefficient. Tulisan saya keluar nggak? Keluar, Bu. Nah, sekarang di sebelah kolom sebelahnya itu ada tulisan allowable increase. Artinya nilai naik yang diizinkan. Kemudian yang paling kanan lagi ada allowable decrease, artinya nilai penurunan yang diizinkan. Untuk X1 yang naiknya boleh 1, kemudian turunnya boleh sampai infinity, artinya sampai tak hingga. Artinya koefisien X1 ini koefisien X1 lambangnya C aja ya. Jadi koefisien X1 itu C1 ya. Berarti nilai C1-nya dari berapa? Awalnya kan 2 tuh. 2 dia boleh naik sampai naik 1, berarti 2 tambah 1 artinya 3. Dia boleh turun sampai tak hingga, berarti sampai tak hingga. Kemudian C2. C2 interval berapa yang diizinkan? C2, ini C2. 1 koefisiennya, dia boleh naik 2. 1 tambah 2, 3. Decrease-nya infinity, berarti sampai tak hingga. Kemudian C3. C3 itu naiknya boleh sampai tak hingga. Kan awalnya 3 tuh current koefisiennya. 3 tambah tak hingga berarti tak hingga. Turunnya boleh 1, berarti 3 kurang 1, 2. Nah, gitu. Itu artinya interval untuk analisis sensitivitasnya. Nilai yang diizinkan untuk berubah.
Jadi nilai C1 itu boleh berubah dari tak hingga sampai 3. Kemudian C2 dari tak hingga sampai 3 juga, sedangkan C3 mulai dari 2 sampai tak hingga. Nilai-nilai ini boleh berubah pada interval yang disebutkan, sehingga fungsi tujuan atau objective function value-nya tetap optimal. Kalau dia max tetap max, kalau min dia tetap min. Paham nggak yang objective coefficient range dulu? Itu minus tak hingga apa tak hingga positif, Bu? Oh ya, sorry, thank you. Minus tak hingga, kan batas bawah ya. Jadi minus tak hingga ya, yang batas bawah. Yang atas, yang 3 baru ini ya, positif tak hingga. Terus nggak mungkin juga minus tak hingga, benar ya. Karena nilai kita kan dari ini, dari 0 ya. Nanti saya belum buat lagi, ini ke sini. Tapi kalau koefisien is oke lah dari minus tak hingga. Yang nggak boleh di bawah 0 itu kan kalau X1, X2, sama X3. Oke, selanjutnya ke right hand side, sisi kanan kendala. Sisi kanan kendala pertama itu 400, sisi kanan kendala kedua itu 500. Jadi kalau right hand side kita lambangnya dengan B. Ini koefisien range itu lambangnya C, right hand side lambangnya B. Artinya nilai B1, kan B1 itu 400 tuh. Dia boleh naik sampai 100, berarti sampai 500. Turunnya boleh 400. 400 kurang 400 berarti 0. Nilai B2. Nilai B2 awal itu 500. Dia boleh naik sampai tak hingga. Berarti 500 tambah tak hingga. Tak hingga. Turunnya, decrease-nya 500 turun 100. Berarti 400. Paham? Jadi nilai sisi kanan itu boleh berubah dari 0 sampai 500. Kemudian B2 boleh berubah dari 400 sampai tak hingga. Ada pertanyaan? Sampai sini dulu. Sudah di screenshot atau apa? Jadi saya bisa ganti. Saya ganti ya. Iya, Bu. Oke, nih. Contoh yang kedua. Kalau ini, coba lagi. Maksimum, tapi saya buat ini kendalanya kombinasi nih. Ada yang besar, ada yang lebih kecil sama dengan. Di sini ada 2 variabel, yaitu X1 dan X2, kemudian ada 3 kendala. Kalau dia cuma 2 variabel, berarti nanti C1 sama C2 koefisiennya. Kemudian right hand side-nya, sisi kanan kendalanya, karena kendala ada 3, berarti 1, 2, 3. Saya ngajarinnya yang komputasi aja ya, jadi yang teori kenapa dia harus pakai analisis sensitivitas, itu kamu udah pelajari di program linier, jadi nggak diulang lagi. Oke, dicoba dulu. Kalau kamu sudah coba itu, nanti di solve lagi, klik analisis sensitivitasnya, klik yes. Nah, kalau klik yes akan muncul seperti ini. Kuis nanti saya akan kasih modelnya. Mungkin ada beberapa yang soal cerita, kayak minggu lalu yang saya jelasin. Nanti kamu buat modelnya sendiri. Jadi kamu buat model ini kamu screenshot jawabannya, kamu paste, copy paste ya.
di Word juga boleh. Ini kamu screenshot modelnya, kemudian hasil akhir di screenshot. Jadi nggak usah tulis-tulis lagi, screenshot aja, bisa kan? Di screenshot nanti ditempel di Word-nya. Sudah ditulis screenshot kayak gini, nah saya mau penjelasannya. Berarti nilai fungsi tujuannya berapa tadi? 67,5. Dengan nilai optimal untuk X1 adalah 2, nilai optimal untuk X2 adalah 1,5. Seperti itu. Terus analisis sensitivitasnya gimana? Koefisiennya nih. Current koefisiennya tadi di soal tadi 15 dengan 25 kan? Jadi kalau mau perubahan artinya nilai C1 gimana? Awalnya 15, naiknya sampai tak hingga. 15 tambah tak hingga berarti tak hingga. Turunnya sampai 0. 15 kurang 0. Oke, yang batas bawah dikurang. Ya, increase ditambah. Kemudian nilai C2, 25 tambah 0, 25. Ini infinity. Gitu ya. Nah, ini yang mau ditulis nanti pakai tulis tangan. Kalau yang ini cukup pakai screenshot silahkan. Nggak usah kamu salin-salin lagi. Kemudian yang right hand side-nya ada 3 kan kendalanya. Jadi ada B1, B2, sama B3. Berapa B1-nya jadi? Current RHS-nya B1-nya awalnya 12 nih. Dia bisa increase naiknya min 3. Jadi 12 kamu tambahin min 3. Berapa? 9. 9. Kemudian decrease-nya 12 dikurang 3. Berarti dia cuma, ini artinya B1-nya hanya boleh diubah pas jadi 9. Oke. Terus yang B2-nya naiknya min 0,5. Jadi sebenarnya bukan naik dia nih. Bisa berubah jadi 0, dikurang 0,5. Berarti 5,5. Turunnya tak hingga. Berarti sampai min tak hingga. Terserah turunnya sampai berapa banyak. Oke. Terus yang 9 naiknya 3 jadi 12. Itu min 0,6. 9 dikurang min 0,6. 9,6. Nilai B3 boleh berubah dari 9,6 sampai 12. Paham nggak analisis sensitivitasnya? Oke? Saya clear ya. Sekarang ini, kalau koma, kayak bahasa Inggris ya, kalau koma dia bukan koma di keyboard kita, tapi titik. Jadi minimumkan, misalnya kasus min sekarang nih, 3,2A. Jadi ubah-ubah variabelnya, jangan X lagi. 3,2A tambah 4B tambah 5C. Kalau koma pakai 3.2 ya. Subjek to-nya dengan kendala contoh yang baru 4A tambah 2,5B tambah 3C besar sama dengan 50. 3,6A tambah 7B tambah 2,5C besar sama dengan 86,9 pakai titik. 15,7A tambah B tambah 9C besar sama dengan 20. Nah, coba. Kalau yang koma. Kalau koma jadi titik pakai. Oke, saya coba ya. Biar kamu nggak salah terus ya.
solusi yang tadi itu di close. Jadi mending dia buang, kita ketik ulang baru kalau ada model baru. Jadi nggak baca lagi solusi yang lama. Jadi minimum 3,2A tambah 4B tambah 5C. Subject to-nya 4A tambah 2,5B tambah 3C besar sama dengan 50. Kalau sudah diketik itu dilihat lagi ya. Apa hitungan kamu tuh benar nggak? Ketikan kamu benar nggak? Takutnya 50 kita ketik 5 gitu. 3,6A tambah 7B tambah 2,5C besar sama dengan 86,9. 15,7A tambah B tambah 9C besar sama dengan 20. Oke, di solve. Dihiaskan. Nih. Ya kan? Dia dapatnya objective function value-nya 57,64-an, nilai A-nya 6,98, nilai B 8,82, nilai C-nya 0. Nah, ini current koefisiennya. Baik untuk objective coefficient range sama right hand side. Paham ya yang ini ya? Kalau increase berarti kamu tambah, kalau decrease berarti kamu kurang. Increase itu untuk batas atasnya, decrease itu untuk batas bawahnya. Nah, ini tadi ya. Oke, sampai sini analisis sensitivitasnya. Ada pertanyaan nggak? Ada yang perlu diulang? Sebenarnya kalau kita di komputasi matematika ini pengennya belajarnya linggo langsung. Cuma takutnya nanti di prolin kemarin ada yang lupa tentang lindo, jadi masa yang linier aja. Pak lupa-lupa bagaimana ke linggonya. Kita buat dulu koefisiennya. Jadi nilai C1-nya berapa? Aslinya 32, dia boleh naik 3,2, jadi berapa? 6,4. Terus decrease-nya 1,14 saja dibuat. 3,2 kurang 1,14 berapa? 2,06 ya, dianggap begitu ya. Saya ambil 2 angka aja. Benar nggak? 3,2. Oke. Terus yang C2-nya 4 boleh naik 2,2 jadi 6,22. Kemudian turunnya boleh 2. 4 kurang 2 berarti 2. C3-nya naiknya ke tak hingga, turunnya 2,68. Berapa? 5 kurang 2,68. 32, Bu. 32. 2,32. Nah, paham nggak nilai C-nya? Jadi nanti kamu kan screenshot model ini toh. Ini modelnya kamu screenshot ya, karena saya mau lihat input model di Lindonya. Yang ini nggak usah lah, duration sensitivity-nya ini sama ini. Oke, yang belum paham screenshot dari laptop, coba belajar dulu. Di screenshot-nya gimana? Kalau dari HP pasti bisa, sering gitu. Screenshot ini ditampilkan, tapi saya mau minta analisis sensitivitasnya. Ini dibuat. Oke, terus nilai B1, B2, B3-nya berapa nilai B1-nya? B1 yang current-nya yang sekarang itu 50.
Artinya apa? 50 boleh naik 46,55, 46,56. Jadi boleh 96,56. Turunnya 50 kurangin 17,6. Berapa? 30 berapa ya? 32,4. Iya, 32,4. Kalau B2-nya 86,9, naikkan 53,1. Berapa? 130, 140 ya? Turunnya Iya. 41,9 turunnya. 41,9 berarti 45. Oke, 45. Nilai B3-nya 20 tambah 98,51. 118,51 turunnya sampai tak hingga, berarti minus tak hingga. Gitu ya. Sekarang saya mau jelasin buat apa Bu buat interval-interval gini, buat koefisien fungsi tujuan, buat sisi kanan kendala buat apa. Jadi koefisien fungsi tujuan ini kalau dulu kita belajar di Prolin ini bisa jadinya misalnya keuntungan. Bisa juga harga jual, tergantung kasus contoh soalnya ya. Nah, bisa juga biaya. Misal saya ambil keuntungan, artinya keuntungan produk satu itu boleh berubah-ubah dari 2,06 sampai 6,4. Sehingga fungsi tujuan kita tetap optimal. Atau harga jual. Misal harga jual produk pertama, coklat pertama. Harga jual coklat pertama, harganya boleh berkisar antara 2,06 sampai 6,4. Supaya dia tetap optimal, supaya tetap untung dan tidak rugi gitu ya. Terus kalau C2 berarti jualnya boleh dari 2 sampai 6,22. Kalau yang produk ketiga berarti artinya minimal dia harus jual dengan harga 2,32. Terserah naiknya mau berapa. Sedangkan yang sisi kanan, yang BB ini biasanya kapasitas sumber daya, misalnya jumlah bahan baku yang tersedia, jumlah tenaga kerja, boleh juga jam kerja. Misalnya jumlah bahan baku berarti dia harus berkisar dari 32,4 kg sampai 96,56 kg. Yang kedua misalnya jumlah pekerjanya berkisar dari 45 sampai 140. Jam kerjanya berarti nggak ada batas bawah, berarti maksimal kerjanya boleh sampai 118,51 jam operasional misalnya seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke transportasi, ada pertanyaan nggak? Bu, izin bertanya. Kan saya tadi juga udah nyoba yang allowable decrease yang ketiga, yang C-nya saya beda Bu nilainya. Tapi yang lainnya sama. Oh iya, bisa berubah. Fungsi tujuan sama? Sama, Bu. Ya. Akan terjadi, pernah juga terjadi seperti itu. Itu kayaknya prosesor kita yang berbeda ya, kalau saya nganggapnya. Saya pribadi pun pernah nyoba, misalnya dengan mahasiswa bimbingan skripsi, dia coba di laptop dia, misalnya dapatnya sama, dia dapat 57,6, saya juga coba di laptop saya 57,6. Tapi nilai A-nya bisa beda nanti, nilai ABC-nya dengan dia. Itu nggak apa-apa sih, nggak masalah. Yang penting fungsi tujuannya harus sama. Kalau beda itu sudah masalah. Baik, Bu. Terus punya saya juga, kita ketik sendiri, kita save. Nanti seminggu lagi penasaran mau kita buka, dia bisa berubah lagi di sini. Nilai ininya. Kalau saya nganggapnya ini pengaruh kayak kita ngerjain simplex deh. Dia kan dasar basic programnya yang dipakai di Lindo ini kan metode simplex tuh. Jadi kayaknya pas pemilihan variabel masuknya itu bisa berbeda-beda pemanggilannya. Jadi nggak apa-apa sih, apalagi yang ini. Ikutin, jadi makanya saya bilang saya butuh screenshot input program di Lindo-nya sama yang di sini. Sama hasil akhirnya report window-nya ini kamu screenshot yang reports window ini. Jadi kita bisa lihat.
Oke, ada lagi? Bu, Kita. kalau yang untuk nomor 2 itu kan saya coba, tapi solusi saya invisible, jadi tidak muncul yang analisis sensitivitasnya. Coba kamu share. Kamu salah ketik Tapi lah sama namanya. objective value. Semuanya coba lihat. Share lah. Bentar. Pakai laptop nggak? Pakai laptop kan? Nomor berapa ini? Oh, soal yang tadi. Yang lain ya ini ya? Yang nomor 2. Yang kedua. Yang contoh yang kedua. Statusnya invisible. Modelnya benar nggak ketikanya? Saya juga seperti itu, Bu. Modelnya Iya. benar? Punya Benar, Bu. Kayak di PPT. Kita coba ya. Oke, saya coba. Kamu stop share dulu. PPT yang keberapa ya? (15x1, 25x2, 3x1, 4x2, 2x1, x2. Oke, kita coba. Saya apa saya salah screenshot ya? Sudah keluar kan Lindu Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Max 15x1 tambah 25x2. Subjek tuh 3x1 tambah 4x2 besar sama dengan 12. 2x1 tambah x2. Bisa jadi saya salah screenshot soal-soal yang lain. Tambah 2x2 kecil sama dengan 9. N, benar ya? Kecil, besar, 3. Oke. Iya, no visible ya. Saya salah berarti. Nggak ada solusi yang visible. N, Bu. Bukan 3N. N-nya typo, Bu. Oh, sorry ya. Tapi dia terjalan ya. Ya, sama kan? No visible kan? Kalian dapatnya invisible kan? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Kayaknya saya salah screenshot deh itu. Benar, no visible. Logikanya iya sih ya. Karena maksimum nih. Maksimum, terus kendalanya sudah maksimum, kendalanya duanya ada 2 pula lebih besar ya. Sudah max lebih besar, maka hasilnya pasti akan tak hingga ya, no visible solution. Kalau max kan saya pernah ngulang ya. Di kelas kalian bukan ya? Ibu ada bilang nggak kalau max idealnya besar sama dengan max idealnya kecil sama dengan min idealnya besar sama dengan. Iya, Bu. Pertemuan kemarin. Nah, iya Ibu campur-campur sampai salah-salah. Kadang ngasih info kelasnya. Jadi ini slide ini nanti saya ganti. Jadi ini yang tak hingga ya. Nanti saya ganti PPT-nya ini. Ya, ini yang invisible. Jadi kalau sudah ke PPT belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi kalau dia max Sudah, Bu. ya,
idealnya kecil ya. Kalau min, idealnya besar. Kalau tidak, dia akan tak hingga. Kalau ini tidak, dia akan 0. Seperti itu. Kita ada lagi? Sebelum lanjut ke model transportasi? Oke, kita model transportasi. Sebenarnya kamu udah belajar juga transportasi. Model transportasi itu dia ada ciri-cirinya. Yang pertama ada permasalahan, kemudian suatu barang dipindahkan dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan dengan biaya seminimum mungkin. Kalau transportasi pasti kita pengennya biayanya seminimum mungkin. Kemudian setiap sumber dapat memasok atau mengirimkan dalam jumlah yang tetap, dan tiap tempat tujuan punya permintaan yang tetap. Model transportasi dia itu berusaha merencanakan transportasi barang dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan. Jadi modelnya itu yang pertama ada tingkat penawaran di setiap sumber sama sejumlah permintaan di tujuan. Jadi ada sumber untuk ngirim sama tempat nampungnya. Kemudian biaya transportasi per unit barang. Kita harus tahu biaya transportasinya berapa. Itu syaratnya kalau mau buat model transportasi. Tujuan dari model transportasi, tujuannya untuk apa kita nyarinya? Untuk menentukan jumlah. Berapa jumlah barang yang harus kita kirimkan dari setiap sumber ke setiap tujuan. Berapa jumlah barangnya, sedemikian hingga biaya transportasi pasti minimum. Jadi kalau model transportasi dia pasti min. Nah, ini contohnya. Contoh perusahaan transportasi, contoh permasalahan transportasi. Jadi ada padi dipanen di Yogyakarta. Padi dipanen di Yogyakarta, disimpan di 3 kota. Ada Wonosari, Bantul, sama Sleman. Terus ketiga kota tersebut memasok 3 penggilingan tepung. Nah ini, coba dilihat dulu datanya. Jadi dari soal itu tentukan mana yang termasuk dengan sumber, mana yang termasuk dengan tujuan. Yang lupa-lupa itu tolong dibaca lagi buku program linearnya. Nah, coba dilihat yang mana sumber, yang mana tujuannya. Kalau memasok padi, artinya tempat sumbernya yang mana tuh? Kota ya kan? Atau penggilingan? Ayo, kota atau penggilingan? Jangan salah gitu loh. Kota atau penggilingan? Jadi dia kan panennya di Jogja. Dia panennya di Jogja, dia simpannya di 3 kota. Wonosari, Bantul, sama Sleman. Jadi Wonosari, Bantul, sama Sleman. Jadi dia bisa jumlah yang ditawarkan dalam satuan ton berarti ya. Wonosari 150 ton, Bantul 175, Sleman 275. Ini ketiknya kok ini padi, ini tepung ya. Gantilah ini ya. Ini gandum lah namanya berarti. Ini saya cari dari buku teks Indo soalnya. Nih, ini padi, ini tepung. Ini padi, ini gandum. Ya, itemnya. Jadi ini kotanya, ini jumlah yang ditawarkan. Terus jumlah ton yang diminta per bulan. Oh, mau dibawa ya. Dari ketiga kota ini akan masuk ke 3 penggilingan, 3 tempat penggilingan. 3 tempatnya ada di Klaten, Delanggu, sama Surakarta. Ini jumlah yang diminta. Klaten cuma bisa 200, Delanggu 100, Surakarta 300. Sumbernya yang di atas, tujuannya yang di bawah. Biaya pengirimannya berbeda-beda nih. Disajikan dalam tabel berikut. Jadi kalau Wonosari ke Klaten 6, Wonosari ke Delanggu 8, Wonosari ke Surakarta 10, sampai seterusnya. Dalam satuan terserah dia satuan apa, dolar atau ribu rupiah. Jadi permasalahan yang kita hadapi
Kita ingin menentukan berapa banyak ton padi yang harus dikirim ke tiap kota. Yang harus dikirim dari tiap kota ke tiap penggilingan setiap bulannya, supaya biaya transportasinya minimum. Kan dia cuma kayak Klaten, dia cuma bisa 200, jadi nggak mungkin kamu ngedrop langsung 200 semuanya. 200 semuanya boleh. Nggak mungkin kalau ada 300 langsung ngedrop 300 sana, kan nggak bisa. Nah, ini modelnya. Jadi kasusnya minimumkan atau meminimumkan Z sama dengan dari mana angka 6, 8, 10. Ini ya, dari biaya. Karena yang mau diminimumkan itu biaya. Jadi 6, ini saya buat, bentar ya. 1, oke. Berarti, jadi Wonosarinya variabelnya terserah sih. Ini 1, 2, 3. Klaten itu A, Delanggu itu B, Surakarta itu C. Jadi kalau 6, jadi ngomongnya 6X1A. Kalau 8 berarti X1B. Kalau 10 X1C. Paham nggak kayak itu? Baru tambah kan? 7X2A. Jadi ini minimumkan ya. Nanti buatnya minimumkan. 11X2B. 10X2C. 4X3A, 5X3B, 12X3C, seperti itu. Kalau mau diganti, kan saya bacanya dari kiri ke kanan tuh. Kalau mau bacanya dari atas ke bawah, oke, nggak masalah. 6X1A, 7X2A, 4X3A, seterusnya. 8X1B, oke ya, paham ya? Kan dia komutatif. Kalau penjumlahan terserah sih. Jadi ini. Nggak mau ganti sih dia. Bentar ya. Nah, ini. Paham? Terbatas pada atau subject to dengan kendala ini. Gimana baca kendalanya? Gini. Ini kalau saya coret dia nggak mau balik. Hati-hati buat batasannya. Tadi Wonosari berapa? Wonosari berapa batasannya tadi? Ini saya kalau balik ulang share terus. Nih, Wonosarinya 150, Bantulnya 175, Slemannya 275. Jadi dibuat batasannya di sini, buat sama dengan kan kapasitasnya. Mau putar posisi, Wonosari jadi ABC, boleh. Klatennya jadi 1, boleh. Nah, Wonosari. Ini Wonosari kan dari kiri kanan, berarti 150. Bantul 175. Sleman 275. Klaten yang di bawah, dari atas ke bawah kolomnya 200, 100, 300. Oke. Jadi, kan bacanya gini nih kita. Ya kan? Tapi angka 6-nya enggak lagi, karena udah di fungsi tujuan. Jadi, X1A tambah X1B tambah X1C sama dengan 150. Paham nggak begitu?
X2A tambah X2B tambah X2C 175. Jangan lupa cari lajatan transportasinya. Oke, ini kendala ketiga. Kendala keempat dari kolom ya, atas ke bawah. X1A tambah X2A tambah X3A sama dengan 200. X1B tambah X2B tambah X3B sama dengan 100. X1C tambah X2C tambah X3C sama dengan 300. Nah, gitu. Itu kendalanya. Ya. Hapus dulu ya. Nah, ini yang saya buat tadi. Jadi variabel keputusannya apa? Banyak ya variabel keputusannya. X1A, X1B, X1C, 2A, 2B, 2C, X3A, X3B, X3C. Dia mewakili jumlah ton padi yang akan dikirimkan dari tiap kota ke tiap penggilingan. Jadi kalau fungsi tujuannya ingin meminimumkan biaya transportasi. Jadi 3 kendala yang pertama, kendala yang ada belakangnya 150, 175 sama 275 itu penawaran tiap kota. Kalau kendala yang bawah, yang ke 456, yang 200, 100 sama 300 itu permintaan tiap penggilingan. Kalau metode manual kan banyak tuh penyelesaian transportasi, ada northwest corner, stepping stone, ingat nggak? Apalagi modi. Nah, kalau kita pakai software, ini perlu model kan kalau mau kerjain pakai Lindo. Ini ya. Ini modelnya, diketik di Lindo. Nih. Dapat nilai fungsi tujuannya, nilai X1A-nya 0, X1B-nya 0, 1C 150. Coba saya buat di tabelnya. Tadi kotanya sini kan, 1, 2, 3 ya. Penggilingannya ABC. Ini Z-nya katanya 4725. Jadi X1A-nya 0, X1B-nya 0, X1C-nya 150. X2A 0, 0, 175 ya. X3A 200, X3B 100, ini 0 ya. Ini tadi 150 kan yang batas kanannya? Benar nggak? Cek dulu. $275 tadi ya. 3A 200. Ini permintaannya berapa tadi di sini? Yang ketiga berapa dong? Tolong lihat permintaannya. 275, Bu. Yang ini tadi 200, 100 sama 300. lihat ya totalnya ya. Sebenarnya kalau di total ini kan 200 ya, benar ya totalnya kan? Ini 100 benar. Ini totalnya 325 loh. Jadi masih minus 25, benar nggak? Lari lagi di sini ya. Nah, ini masih minus 25. Terus kalau yang ini 150 benar ya.
175 benar. Ini 300 nih. Ini lebih 25 ya. Nah, ini nih. Ada kaitannya di situ. Kalau mau dianalisis. Paham ya? Jadi, inilah fungsi tujuan solusi optimal kita. Jadi, minimum biayanya 4.725 dengan solusi. Nah, ini mau ditahu ya biar solusinya jumlah padi 1C ya. Jumlah padi dari kota 1 ke penggilingan C. Saya lupa namanya. Nama kotanya. Kota 1 ke penggilingan C sama dengan 150 ton. Gitu ya. Jumlah padi. Nah, ini yang penting analisisnya. Jadi bukan cuma ketik-ketik-ketik, solve, keluar hasil, sudah. Harus tahu cara bacanya, ini yang penting. Jumlah padi dari kota, apalagi? Nah, 175. Dari kota 2 ke penggilingan C, 175 ton. Paham nggak? Terus, jumlah padi dari kota 3 ke penggilingan A 200 ton gitu ya. Ini yang dibaca. Gitu. Sampai seterusnya. Paham yang transportasi? Cara buat modelnya? Analisisnya yang penting. Ini ya, kalau tadi kita klik analisis sensitivitasnya nih. Ini analisis sensitivitasnya sama kok bacanya. Jadi yang tadinya biayanya, ini 6 kan, current coefficient itu biaya. Jadi yang biayanya 6, bisa dinaikkan sampai tak hingga dan turunkan 4. Sama cara membaca analisis sensitivitasnya. Kalau gini, saya klik gini, sinar merahnya keluar nggak mata-mata merahnya nih di tempat kalian? Keluar, Bu. Keluar. Nah, ini ya, kalau mau, ini analisis sensitivitas untuk model transportasi. Sama dengan yang tadi Simplex biasa, model Prolin. Kalau mau melihat tabel akhir, gimana? Pilih menu report, kamu pilih yang tableau itu, nah, tableau. Nah, ini keluar tabel akhir Simplex-nya. Memang dia tidak cantik seperti kita buat Simplex, agak lari-lari lah gitu ya. Art to artificial ya. Nah, ini tabel akhirnya. Kayak kita ngitung Simplex tapi iterasi akhir. Oke, saya lanjut ke penugasan. Kalau bisa transportasi berarti bisa penugasan. Penugasan itu dia sama sih dengan transportasi, bedanya kalau penugasan itu penawaran setiap sumber dan permintaan dibatasi 1 unit barang saja. Namanya kita menugaskan di satu tempat saja. Ini contohnya. Bagian personalia suatu perusahaan, dia melakukan seleksi karyawan, akan menempati 4 jabatan. Jadi kita sebut aja jabatannya 1, 2, 3, 4. Nih, karyawannya ada 4 orang calon ABCD. Ketika diuji coba, jadi mereka tuh akan bergantian pekerjaannya selama 4 bulan. Tujuan dari kasus ini ingin memodelkan program linier dan kita akan menentukan penugasan yang bisa, harapannya bisa memaksimumkan kinerja. Terus angka-angka ini apa? Ini kinerjanya, mungkin nilai ya, nilai penilaian dari atasan. Jadi sama kayak si transportasi. Kalau transportasi kan meminimumkan biaya. Misalnya ini kan memaksimumkan kinerja. Berarti fungsi tujuannya memaksimumkan. Z sama dengan, dari nilai-nilai entry inilah 7A1 tambah 9A2 tambah 8A3 tambah 13A4
tambah 16B1, seterusnya sampai 16D4. Nah, ini yang ditulis di fungsi tujuannya. Oke. Terus kendalanya, kalau transportasi kita punya sumber, kapasitas sumber, kita punya kapasitas tujuan. Kalau kendala nggak ada. Kalau kendala nggak ada. Jadi dari sini bacanya. XA1 tambah XA2 tambah XA3 tambah XA4. Nah, XA1, XA2, XA3, XA4 sama dengan 1. Bacanya dari kiri ke kanan. Yang kanannya ini kita buat 1 semua. Dari atas ke bawah juga 1. Kalau tadi kan pakai angka tuh yang 0, 100, 200. Ini 1 semua. Oke. Nah, ini coba di Lindonya. Ini modelnya dicoba di Lindo. Ini model penugasan. Jadi ciri khas dari model penugasan, sisi kanannya tuh biasanya 1. Beda dengan transportasinya. Tapi bacanya sama ya, pembacaan di kendalanya. Baris dulu, nanti baru kolom. Ini dapatnya. Kalau penugasan, kita berharap nilai X itu cuma 2 kemungkinan. Kalau tidak 0, berarti dia 1. Itulah. Nah, kalau seperti ini artinya apa bacanya? Yang ditugaskan ini kan ada A, B, C, D tadi ya. Jabatannya 1, 2, 3, 4. Kalau dilihat dari sini, XA4. Berarti ditugaskan. B3. C2. D1. Nah, artinya apa? Yang lainnya 0 kan? Saya sembarangan buatnya. Gitu kan? Artinya karyawan A itu akan ditugaskan di tempat atau jabatan B. Karyawan B jabatannya 3. Karyawan C jabatannya 2. Karyawan D jabatannya 1. Nggak ada yang double jabatan atau rangkap jabatan di situ. Oke? Sensitivitasnya nggak perlu lah. Kalau penugasan jarang pakai sensitivitas. Ini sengaja diklik. Nah, sekarang contohnya yang ini. Ini penugasan juga. Penugasan operator ke tiap mesin nih. Ada banyak mesin, mau nugasin operator 1, 2, 3, orang 1, 2, 3 ini mau ditugaskan ke mesin yang mana. Nah, ini contoh peralatan logam, dia punya 3 mesin, drill press, lathe, sama grinder. Ada 3 operator, orang pertama, kedua, sama ketiga. Masing-masing operator tuh punya kelebihan untuk mengoperasi mesin tertentu katanya. Jadi dia dapat kontrak besar, nah kita ingin melihat, ini kinerja masing-masing operator. Kalau operator 1 pakai drill press untuk lakukan pekerjaan bisa 22 menit. Orang lihat, kamu lihat, kalau operator 2 perlu 41. Kita nih mau kerja yang cepat ya kan, yang 41 nggak dipakai. Biasanya seperti itu kan. Kalau kasusnya kecil seperti ini, mesinnya dikit, operatornya sedikit. Kalau pakai manual bisa memang. Kalau banyak, sama halnya tentang penugasan perawat di rumah sakit, penugasan karyawan pabrik yang ribuan orang. Nah, itu pakai model inilah. Jadi manajer ingin menugaskan 1 orang operator ke tiap-tiap mesin. Tujuannya biar waktunya minimum. Jadi formulasinya, kalau kinerjanya kita pakai tetap dia di max ya kinerja. Ini sorry diganti nih. Ini bukan kinerjanya mau maksimum, tapi yang mau diminimumkan itu apa? Waktu operasional. Oke? Jadi yang sini tolong diganti minimum. Ini ganti minimumkan ya. Karena itu yang mau diminimumkan. Oke. Terus batasannya? Ibu salah
Oke. Sebentar, sorry. Ini belum saya buat modelnya. Ini belum ada modelnya. Ini boleh kalian coba untuk latihan. Saya bawa bagiannya. Oke. Ini belum ada modelnya. Kalian coba untuk latihan. Ini model penugasan. Kasusnya mau operasional minimum. Berarti Z-nya minimum, oke? Oke ya. Ini saya buat kalian untuk coba sendiri. Nah, sekarang yang ini soal yang lain lagi. Kalau yang butuh soal, lupa sampai. Gak mau saya hapus pula, bentar ya. Nah, ini yang tadi, kok dia balik ke sini lagi ya? Padahal sudah saya hapus. Bersih nggak tampilan depan kalian nih? Enggak ya? Yang ditampil depan kalian bersih atau yang kotor itu? Bersih ya? Kok di saya coret-coretan ya? Ya ada Bu. Itu ada coretan, Bu. Nah, nggak mau dihapus pula. Aduh. Bentar, gimana caranya sih? Kalau di kecil dia bersih. Kalau saya zoom kan ada coretan lagi. Oke, mudah-mudahan. Ini bersih ya. Nah, Iya, bersih Bu yang kecil. Ini sekarang? Bersih, Bu. Bersih, Bu. Nah, ini kamu latihan. Ini contoh soal saya saja. Oke, saya browsingkan ini. Banyak sih kamu cari di Google juga banyak. Ini, oke. Untuk latihan, berarti ini model penugasan. Kasusnya minimum. Jadi ciri model penugasan berarti yang sebelah kanan di kendalanya sama dengan 1 semua. Terus yang ini berisik ya tempat ibu nih. Karena tetangga ibu ini dia punya anjing banyak sekali. Terus model yang ini maksimumkan. Bisa kamu coba. Ini model transportasi. Ini maksimumkan, ini kendalanya. Kalau mau dicoba di Lindonya nanti. Oke. Terus ini contoh lain lagi. Ini hampir mirip dengan yang tadi, tapi ini kasusnya minimum. Oke, bedanya di sini cuma. Tadi 76, ini 56. Ini 76, ini 56. Nah, sebenarnya gampang sih. Oke. Nah, kalau yang ini kayak tadi, kalau di solver, diselesaikan dapatnya seperti ini. Cirinya ini transportasi. Kalau penugasan pasti yang 0101 tadi. Oke, ada pertanyaan yang penugasan? Dikit lagi, saya lanjut ke integer programming-nya. Namanya integer programming berarti pemrograman bilangan bulat. Dia menghendaki nilai variabel keputusan kita, nilai X1 sampai seterusnya itu berbentuk bulat. Bulatnya bulat ya, memang 2, 3 kayak gitu ya, 15, 20, nggak ada koma lagi. Contohnya ini. Ada maksimumkan Z, 100X1 tambah 60X2 tambah 70X3 tambah 15X4 tambah 15X5. Ini diketik di Lindonya. Dengan kendala 52 gitu ya, 52X1, 32X2, 35X3, 15X4, 7X5. Kecil sama dengan 60, ini N.
Kalau kita kita nggak ketik apapun kayak tadi, cuma N saja, sudah itu kita solve, solusinya bisa bulat, bisa juga yang real, yang tidak bulat. Kalau mau menghendaki bulat, tambahkan sintaks INTE, INTE, INTE X1, mana yang mau kita bulatkan? Mau semuanya berarti INTE X1, INTE X2, sampai INTE X5. Kalau yang mau dibulatkan cuma X1, X2, ya cukup INTE X1, INTE X2, yang lainnya nggak usah. Nah, ini ya, kalau kita coba di lindonya, jika kamu coba, INTE X1, INTE X2, sampai X5. Kalau di solve, kita solve, nih ya, nih dapatnya. Kalau INTE-nya, X1-nya 1, X5-nya 1. Nilai Z-nya ada 115. Sedangkan yang lainnya 0. Oke, saya cobain di lindonya. Kita coba yang INTE dulu. Max 100 X1. Sudah ke lindo Ibu ya? 60 X2. Sudah, Bu. 70 X3. 15 X4. 15 X5. Seratus, 60, 70, 15, 15. Subjek tuh 52 X1 ditambah 32 X2 15 X 35 X3 15 X4 7 X5 kecil sama dengan 60, kemudian N. Nah, saya coba dulu kalau kita nggak pakai INTE ya. Saya solve, mungkin juga dia sudah memang bulat ya. Nah, ini ya. Saya dapatnya 128 nih. X5-nya 8,57. Kalau di program linear ataupun non-linear, kamu nggak bisa bulatin 8,57, ini lebih besar nih. Saya bulatin 9. Nah, nggak bisa. Nggak bisa seenaknya kita membulatkan kayak biasa, bilangan biasa. Nanti dapatnya 1,13, saya bulatin 1 aja, kan kurang tuh. Nggak bisa bulatkan kedua, nggak bisa ya. Jadi, close dulu ke model yang tadi. Kalau kita nggak pakai INTE tadi, dia hasilnya makanya koma. INTE X1 real ya, kita ngomongnya kalau di matematik bukan hasilnya koma. INTE X3, INTE X4, INTE X5. Oke, saya solve. Close. Nah, nilainya 1,0001. Oke, paham? 115. Sebenarnya ada lagi satu. Dia bisa INTE, bisa INT aja. Kayaknya dia baca. Nggak usah pakai E-nya. Dia baca kok. Sama ya. Pakai INT atau INTE sama. Oke. Ini artinya dia mau nilainya bernilai 01. Saya ada satu lagi. Kalau GIN. Saya ganti GIN. Ini lupa kemarin ketinggalan. GIN. GIN. Ini yang biasa dipakai juga. GIN. GIN. Saya close dulu yang tadi.
Sekarang apa beda GIN sama INT? 120 sama 8 ya. Tuliskan. Oke. Jadi kalau dia INT, itu dia akan sama dengan INT. Ini untuk integer programming. Tulisan saya muncul nggak? Muncul, Bu. 0 atau 1. Integer programming 0 atau 1 ini kita sebut namanya binary integer programming. Pemrograman bilangan bulat biner. Jadi dia cuma mau solusinya bernilai 0 atau 1. Kalau GIN, itu juga untuk integer programming bulat. Tapi bulat aja nilainya. Ini yang bulat aja. Kalau 0 atau 1 untuk apa? Untuk kasus keputusan. Biasanya 0 itu tidak maksimal atau tidak optimal, 1 itu optimal. Misal kamu jadi konsultan pendirian suatu lokasi, ada 5 lokasi yang ditawarkan. Berarti tadi cuma 1 sama 5 kan? Berarti boleh milih 1 sama 5. Yang lainnya 2, 3, 4 berarti tidak optimal. Paham ya? Kalau menghendaki solusinya 0 atau 1 pakai INT atau INT. Kalau hanya menghendaki bulat, bukan 0, 1, berarti pakai GIN. Nah, materi kuis kita sampai di situ. Apakah ada pertanyaan yang mau saya ulang? Tolong kameranya di-on-kan dulu, saya mau screenshot. Ini sudah, saya boleh stop share? Bu, kalau yang masalah penugasan tidak perlu ditambahin INT kan? Oh, enggak usah. Karena sisi kanannya sudah 1. Kalau penasaran, nggak coba baik. Pas ada modelnya, kepalangan gantiin. Kalau penugasan nggak usah. Karena dia sisi kanannya sudah 1. Sama dengan 1 pula. Ada lagi? Ini boleh saya stop share ini? Boleh, Bu. Kamu on-kan kamera sebentar dulu. Minggu depan kuis. Jamnya tetap 10.30. Soalnya akan saya kasih di e-learning itulah soalnya saya kasih. Mudah-mudahan ada error e-learningnya. Sudah pernah semua kan? Jadi upload jawaban aja di sana. Oke, udah ya, saya print screen. Upload jawaban di e-learningnya. Terserah mau dalam bentuk JPEG atau bentuk PDF. Kalau bisa PDF itu lebih bagus, jadi nggak lari-lari jawaban kalian. Ini KRS sudah tutup kah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. Sudah, Saya Bu. jadi saya bisa ngecek. Kalau kemarin masih ubah-ubah terus. Oke, udah selesai. Ada pertanyaan? Ada yang mau diulang? Materinya Lindo, model program linier, model analisis sensitivitas, model transportasi, model penugasan, sama integer programming, antara itulah. Ada yang perlu diulang? Apa ada yang masih belum bisa buka Lindonya? Jadi nanti ada soal, tolong di screenshot input program kamu di Lindo, kemudian screenshot hasilnya, sama tulis jawaban analisis hasilnya. Oke, perlu dibuat analisis hasilnya. Jadi saya tidak mau cuma screenshot itu, berarti nilai kamu berkurang. Tujuannya biar kamu bisa baca solusi, tujuannya itu. Bukan cuma ketik-ketik, run, di-solve gitu ya. Oke, kalau nggak ada cukup ya. Nanti recordnya saya share seperti biasa di WLG. Terima kasih, selamat siang.